Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Rosy Asroh di channel Sobat Guru. Nah, untuk video kali ini aku akan kasih tahu kalian pemberkasan CPNS yang kemarin aku ikutin ya. Jadi aku merupakan PNS tahun 2019 kemarin. Jadi pemberkasan pada saat mau CPNS itu lumayan lah ya. Jadi kalian ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Nah, di sini aku udah kasih beberapa persyaratannya ya, syarat-syarat pemberkasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi seputar PNS maupun seputar pendidikan. Oke, gimana sih caranya buat dapetin SKCPNS. Nah, untuk dapetin SKCPNS ini ada beberapa hal yang harus kalian siapkan atau pemberkasan-pemberkasan yang harus kalian siapkan. Apa aja nih? Nah, di sini aku udah siapin nih. Oke, yang pertama itu adalah ijazah ya. Ijazah. Oke, ijazahnya ini dari ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah terakhir kalian. Misalnya ada yang S1 ataupun S2. Nah, ijazah ini bawa ya ijazah yang asli sama ijazah legalisir. Nah, ijazah legalisirnya aku ada. Nah, ini ijazah legalisir, intinya harus ada cap basah seperti ini ya. Selanjutnya, selain ijazah asli, kemudian fotokopi ijazah legalisir dan juga transkrip. Nah, transkrip ini kalau misalkan kemarin di Kabupaten Bangka Tengah itu nggak usah nyiapin yang namanya transkrip, tapi kita siapin aja nih, takut-takut nanti supaya tahu ada yang harus nyiapin. Nah, kemudian kalau gimana nih kalau misalnya ijazahnya ada yang rusak atau misalnya ijazahnya hilang. Nah, kalian urus dari sekarang karena lumayan ribet nih ngurusnya. Jadi urusnya itu kalian bisa Google di internet ya, karena kemarin aku nggak ngurus itu karena ijazah aku lengkap semua. Kemudian apa aja sih yang harus kalian siapkan? Yang kedua adalah KTP dan akte kelahiran. Jadi ini KTP-nya dalam bentuk seperti ini ya, fotokopi KTP dan akte kelahiran kalian. Nah, ini ya foto akte kelahirannya. Kemudian ini yang udah nikah nih. Nah, yang udah nikah wajib banget cantumin yang namanya buku nikah. Ya, buku nikah sama kakak. Karena di sini nanti akan dijadikan patokan untuk penggajian kalian. Nah, nanti udah nikah kah atau udah punya anak berapakah, nah itu akan menjadi patokan untuk penggajian kalian nanti di CPNS. Ingat ya, CPNS gajinya baru 80%. Nanti ketika kalian sudah menjadi PNS itu udah baru nih dapat yang lain-lain. Ada yang namanya TPP. TPP juga ini nanti 80% juga nih TPP. Kemudian ada juga yang namanya THR. Nanti ya, THR, kalau THR ini diberikan pada saat mau Lebaran Idul Fitri, atau misalnya ada juga yang gaji 13 biasanya setelah Idul Fitri nih, biasanya sekitar bulan Juli atau bulan apa itu tergantung ya. Kemudian buku nikah udah pas foto. Nah, pas foto kalian itu bisa backgroundnya warna biru ataupun warna merah, tergantung pada kabupaten atau provinsi atau daerah yang kalian ikuti itu syaratnya seperti apa, tapi rata-rata syaratnya seperti itu ya. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini juga biasanya dikasih format dari kabupaten masing-masing atau daerah masing-masing yang kalian ikuti. Kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dipidana. Nah, ini wajib banget nih kalian tulis. Biasanya dia juga formnya dapat dari kabupaten masing-masing dan kita tinggal menambahkan aja di atas materai. Oke. Selanjutnya SKCK. Nah, SKCK juga penting banget nih. SKCK harus banget kita cantumin pada saat pemberkasan CPNS. Kemudian ada surat kesehatan jasmani dan rohani. Nah, untuk surat kesehatan jasmani dan juga rohani biasanya boleh di puskesmas terdekat, atau biasanya kalau kemarin kita Kabupaten Bangka Tengah itu dia maunya di Rumah Sakit Umum Koba. Nah, jadi memang itu udah rumah sakit yang ditunjuk. Jadi kami semua yang dapat PNS kemarin ya, CPNS kemarin itu harus banget bikin surat kesehatan jasmaninya di rumah sakit itu. Kemudian untuk rohaninya bagaimana nih? Nah, kalau rohani ada sebagian rumah sakit yang memang langsung jasmani dan rohani, tapi ada juga rumah sakit yang dia cuman jasmani aja, rohaninya kemana? Rohaninya harus ke rumah sakit jiwa. Nah, itu biasa kemarin kami yang CPNS nggak pakai
surat rohani hanya surat kesehatan jasmani aja. Nah, ketika udah pemberkasan PNS-nya, barulah tuh pakai surat rohani. Nah, untuk buat surat kesehatan jasmani dan rohani, kalian harus nyiapin budget nih ya. Ya, minimal budget kalian tuh 500.000 udah di tangan nih. Karena memang untuk buat surat jasmani dan rohani ini lumayan mengeluarkan budget yang besar gitu ya, teman-teman ya. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, ada juga yang namanya surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi kalian harus buat surat keterangan di atas materai juga. Kemudian STR. Nah, STR ini biasanya untuk mereka yang di dinas kesehatan. Nah, itu wajib banget cantumin. Oke, dan yang terakhir adalah surat pernyataan tidak mutasi. Jadi ini surat pernyataan tidak mutasi ini selama 10 tahun ya. Jadi kalau misalkan kita langgar itu kita akan kena denda. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa aku kasih tahu ke kalian mengenai syarat-syarat dalam pemberkasan CPNS. Semoga kalian membuatnya lancar, aman, dan akhirnya mendapatkanlah yang namanya SKCPNS. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.